Halo, Assalamualaikum, Hayers. Gimana nih kabar dari teman-teman semua setelah kita cukup lama vakum nih dari HI Podcast WMY. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat sentosa gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrolin salah satu isu, salah satu topik yang cukup menarik dan mungkin tidak terdengar asing nih di telinga teman-teman. Apalagi kalau teman-teman lihat, hari ini aku bareng juga pembicara kita udah pakai baju yang cerah-cerah gitu, baju yang kayaknya kalian tahu deh kita sudah identik dengan siapa gitu kan. Nah, sebelum itu kita juga perlu sapa nih pembicara kita. Annyeonghaseyo Bu Ajeng. Annyeonghaseyo Mbak Wah, Andin. Bu Ajeng nih juga pakai warna baju yang pink yang sangat cerah pelangi gitu kan. Kira-kira kenapa Bu kok kita bisa bajunya samaan gini padahal kita nggak janjian loh. Nah, Disclaimer teman-teman, kita nggak janjian. ini colorful banget ya warnanya kan, apalagi jilbab saya. Terus Oh Mbak Andin ya, juga sama saya sama-sama pink. betul betul. Kayaknya sesuai sama nama grup K-pop yang lagi terkenal ya. Apa namanya? Oh, namanya Blackpink. Nah, iya Nih, tuh Blackpink. jilbab Bu Ajeng juga identik nih sama BTS gitu, BTS siap ya. yang BTS Army garis keras gitu. Ungu-ungu ya. Betul, ungu kayak lagunya Purple gitu kan. Nah, hari ini sesuai dengan baju yang kita pakai juga dan diskusi kita akan membahas tentang strategi diplomasi K-pop dalam memperkuat budaya Korea di dunia Islam. Nah, kita perlu menggarisbawahi ya kalau ternyata itu tidak bisa dipungkiri K-pop ini kan apa ya Bu, bisa dikatakan sudah berekspansi luas gitu kan di berbagai negara, kawasan gitu kan. Udah bukan cuma di Korea Selatan atau negara tetangganya gitu. Apalagi Indonesia yang bisa dikatakan itu stand K-pop idolnya juga salah satu yang terbanyak gitu. Kayak kemarin aja sampai ada konser SM Town, BTS, Blackpink, sampai kemarin ajang awards aja tuh diadain gitu kan di Indonesia gitu. Nah, saya tuh penasaran aja nih Bu, kenapa kok bisa gitu? Padahal kan Indonesia ini kan erat dengan budaya ketimurannya yang sangat menjunjung tinggi tutur kata yang sopan, kemudian pakaian yang sopan. Ya mungkin kalau kita lihat K-pop ini kan cenderung pakaiannya sedikit terbuka gitu kan. Kemudian menari dengan meliuk-liukan badan gitu. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain di negara Islam yang lain yang bukan Indonesia seperti Timur Tengah, ternyata mereka juga diterima baik gitu K-pop di sana, bahkan juga punya K-popers yang banyak sampai beberapa negara itu salah satu viewers terbesar juga, pendengar terbesar juga dari lagu-lagu K-pop. Menurut Ibu, kenapa sih akhirnya idol-idol K-pop ini yang mungkin kita secara sekilas melihat sedikit berseberangan gitu kan dengan nilai-nilai konservatif Islam yang ada di Timur Tengah, kemudian nilai-nilai Timur yang dipegang oleh masyarakat Indonesia bisa diterima cukup baik gitu sampai berkembang sebesar ini gitu hari ini. Oke, pertama kita mau ngomongin soal K-pop itu, kita perlu tahu dulu bahwa K-pop itu adalah bagian dari apa yang namanya adalah Korean Wave atau gelombang Korea. Atau bahasa lainnya itu biasa orang-orang nyebutnya Hallyu. Nah, Oh, Hallyu itu terdiri dari dua kata Han dan Liu. Kalau Han itu sendiri artinya adalah Korea, makanya sering dengar Hanguk ya, betul Hanguk, betul. Hanguk itu artinya adalah negara Korea. Guk itu sendiri adalah negara gitu kan. Nah, Hanliu itu berarti Han Korea dan Liu-nya adalah gelombang. Jadi Hanliu itu adalah gelombang Korea. Nah, Hanliu ini terdiri dari beberapa hal ya. Bisa kita artikan bahwa Hanliu itu adalah penyebaran budaya negara Korea yang benar-benar menyebar sampai ke seluruh dunia, ya kan. Nah, eh, terdiri dari beberapa hal Hanliu ini. Ada tadi disebut K-pop, terus ada juga K-drama atau drama Korea atau anak-anak sekarang nyebutnya drakor, ya Betul, kan, betul drakor banget. gitu. Terus mungkin ada juga kosmetiknya dan sebagainya yang skincare-nya gitu kan yang udah terkenal kemana-mana, bahkan di Indonesia tuh udah menjamur, udah banyak banget gitu. Nah, K-pop ini menjadi salah satu bagian dari Hallyu ini. Hmm. K-pop atau kita bisa jelaskan kalau K-pop itu adalah Korean Pop. pop. Nah, artinya sangat berhubungan erat dengan apa yang namanya musik Korea gitu kan.
Tapi musik Korea jangan bayangkan kayak dulu ya, musik-musik tradisional Korea kayak Arirang dan Iya, sebagainya yang bener. oh Iya, gitu-gitu yang yang adanya di jadul-jadul. drama-drama kerajaan, Nah ya, Saigon gitu. Joseon Oh apa ya yang itu. kerajaan gitu kan, jangan. Tapi kalau misalnya yang sekarang K-pop itu dikemas lebih, apa ya, modern, lebih anak muda ya, lebih bikin orang-orang nih tertarik gitu untuk menyukai, K-pop ini gitu. Kenapa K-pop itu bisa diterima di Indonesia maupun oke kita sebut tadi Indonesia dan dunia Islam atau Timur Iya Tengah. betul. Kita sebut dulu Indonesia sekarang. Sepertinya dari dulu tidak pernah ada penolakan dari Indonesia ya. Indonesia itu sepertinya menerima dengan terbuka, budaya ini. Kenapa? Karena yang tadi saya lihat itu Korean Wave itu masuk pelan-pelan ke Indonesia. Pertamanya dari apa? Dari drama Korea atau drakor Iya ya. betul, betul. Seperti kita lihat banyak orang-orang mungkin mereka nggak suka K-pop, tapi mereka suka drama Korea, ya Betul kan? Nah, Mbak sekali, Andin gimana betul. nih? Saya suka banget sih, apalagi ada drama yang baru-baru ini rame gitu, My Mhm, Demon gitu. Wah, itu mhm. Oh, sampai Demon, jadi oh iya iya. trending di Twitter gitu. Oke, jadi Mbak Andin termasuk yang cuma penyuka drama Korea Iya, aja betul. ya? Kalau K-pop nggak terlalu Nggak ya? terlalu, soalnya kan Mhm, kalau drama kan kita bisa sambil berandai-andai gitu, mhm siapa mhm. tahu pasangan kita se-green flag, se-forest Nah, itu kayak bener. mereka gitu. Se-so-sweet itu Iya, gitu betul ya dan sekali. sebagainya, oke. Jadi, ada orang-orang yang menyukai drama Korea ini, drama Korea masuk ke Indonesia sekitar tahun 2000-an mungkin 2001, 2002 sekitar itu, dimulai dengan Winter Sonata dan Endless Love. Mungkin pernah Iya, tahu saya Endless pernah Love? pernah nonton Nah, Endless Love di iya itu kalau Indosiar. nggak salah ditayangkan di Indosiar kan waktu Betul. itu, oke. Jadi dimulai dari situ kan masuk, drama Korea. Drama-drama lain juga ada, ya mungkin drama-drama India, drama-drama dari Amerika Latin gitu kan. Kayak mungkin dulu tuh ada, Rosalinda, terus Maria Mercedes yang udah zaman dulu mungkin Mbak Andin nggak tahu Saya ya? belum lahir Nggak tuh paham kayaknya, itu jadi ya? kurang tahu. Oke, terus mungkin agak-agak ke sini yang sepantaran saya mungkin tahu kayak Amigos dan sebagainya, itu kan drama-drama dari Amerika Latin, seperti itu. Nah, sama halnya dengan Korea ini, mereka masuk melalui drama dulu, terus disukai sama orang-orang di Indonesia gitu kan. Wah, dramanya bagus dan sebagainya. Sampai akhirnya sekitar tahun mungkin 2007, 2008 ya. 2008, 2009 masuk yang namanya K-pop itu, musik Hmm, Korea. Kalau yang saya ingat itu di Indonesia yang paling booming itu Super Junior, ya betul. kan? Ya, Dan juga SNSD. lagunya tuh membekas banget. Iya, bekas banget yang Mbak Andin ingat apa nih kalau 7 lagunya? Kalau Suju tuh ingetnya yang Mister Oh, Simple Mister Simple Simple, Simple iya iya itu. benar itu. Terus yang paling heboh juga yang sorry Oh sorry ya itu sorry gitu juga kan. gerakannya tuh kayak fenomenal banget Nah, dan iya membekas benar. Sampai gitu. sekarang tuh keingetan gitu Iya betul ya. betul Kayaknya banget. sama anak sekarang yang baru lahir sekarang-sekarang itu juga kayaknya pada tahu gitu Iya loh, ya nggak benar-benar. sih? Nah, dari Suju, SNSD juga ada yang G gitu Ya kan. Dan, mereka itu membawakannya enak didengerin, terus habis itu juga gerakan-gerakannya juga gampang gampang diikutin. diikutin dan sebagainya. Jadi di situ Indonesia tuh melihat, wah ini sesuatu yang baru, sesuatu yang apa nih, unik nih, sesuatu yang bagus gitu. Nah, kalau di negara-negara Timur Tengah, kalau yang saya tahu itu, mungkin sekitar tahun 2006, 2007 kalau nggak salah ya, atau ya itu tuh baru masuk, tapi dramanya itu judulnya Dejanggem, pernah dengar? Wah saya belum Belum tahu pernah ya? dengar sih Oke. Bu. Jadi itu yang masuk ke Timur Tengah, sama juga melalui drama gitu. Jadi melalui drama nanti mereka masuk ke sana dan mungkin mulai dikenal gitu ya, tapi mungkin kalau Timur Tengah itu kan, eee, agak konservatif yang Tadi tadi dibilang oleh Mbak Andin kan. Jadi mereka mungkin agak membatasi, tetap menerima tapi agak membatasi, mungkin mereka sangat pilih-pilih yang bisa masuk yang seperti apa gitu. berarti kalau yang bisa saya tangkap nih dari penjelasan Bu Ajeng ini kan K-pop itu diterima dengan baik di Indonesia, mungkin bisa dikatakan sebagai penyegar gitu kan Iya, dari musik-musik pop Indonesia yang mungkin di saat itu sedikit membosankan, apalagi kan kayaknya tuh terms boy band dan juga girl band itu kan juga yang mempopulerkan itu apa namanya dari K-pop gitu. iya, Kalau misalkan kayak Westlife yang berkelompok itu kan mereka cuma sekedar nyanyi gitu. Tapi iya, kalau boy band, girl band itu kan bisa menari, mhm, anak-anak muda waktu itu bisa bisa mengikuti dengan oke. mudah sampai akhirnya mungkin mereka banyak yang dance cover gitu. Ibu juga Betul betul. juga melakukan dance cover juga nggak tuh Bu? Aduh, jadi kalau ditanya soal itu jadi saya inget ya, beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2015-an, itu saya memang
agak cukup aktif di dunia per-K-popan. Wah, ngefans siapa tuh Bu kalau boleh tahu? Jadi kalau saya sih multi fandom ya. Oh, Jadi jadi multi-fandom. nggak cuma kayak mungkin Suju aja atau BTS aja tuh, enggak, kayak semuanya suka-suka aja deh Oh, gitu. Cuma memang dulu itu saya pernah ikut kayak sing cover, dance cover, ya sekedar apa ya, mengisi waktu luang dan saya memang hobi aja seperti itu gitu. Bahkan saya juga pernah buat event K-pop di Jogja gitu, eee, terutama, dance cover ya, jadi kompetisi dance cover di Jogja dan alhamdulillah waktu itu yang ikut juga banyak banget pesertanya, penontonnya juga banyak. Jadi saya lihat memang dari dulu itu di Indonesia tuh emang udah rame banget soal K-pop gitu, kayak dance cover, sing cover-nya juga. Kalau dance cover mungkin waktu itu aja, kalau sekarang kayak wah udah enggak deh, udah malu ya sekarang gitu udah tuh. takut ini ya Bu, encok gitu Nah, ya? benar benar benar, faktor U kan. Nah, kalau Betul. sing cover mungkin masih suka lah kalau sampai sekarang kadang-kadang kalau lagi iseng gitu, ya suka sih, masih suka Oke, nyanyi nggak gitu. terduga banget ya ternyata, Bu Ajeng justru, bener-bener yang menyukai K-pop sampai, bisa bisa ikut sing cover, dance cover, ikut terlibat di kegiatannya gitu. Kalau saya sih cuman modal internet aja, di kamar nontonin aja gitu. Nah, kan balik lagi kalau tadi dari penjelasan Ibu kan memang kalau di Indonesia, diterima dengan baik karena mungkin sebagai penyegaran gitu Iya, dari, musik-musik yang mungkin di zaman itu nada-nadanya kan kalau kita lihat tidak se-cheerful mhm, boy band ataupun girl band. Beda mhm, kalau di Timur Tengah, seperti kata Ibu, mungkin ada yang harus butuh penyensoran iya gitu, betul, harus dibatasi gitu. mhm, Tapi kalau melihat ekspansinya mhm, sampai hari ini, ternyata kan mereka, semakin berkembang pesat gitu kan, Bu. Semakin, apa namanya, memberikan pengaruh yang besar di suatu negara sampai, mungkin harus kerjasama menjadikan brand ambasador, kemudian dijadikan partner kolaborasi mmm, gitu. Apalagi kalau kita lihat juga di Indonesia ini, kalau ibu tahu sih BTS Army itu mhm, ya, untuk si penyukanya gitu kan, itu bisa sampai menyumbang sekian ribu viewers gitu, listener mhm, di Spotify gitu. mhm, Di Timur Tengah juga ternyata negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab itu juga menyumbang pendengar yang besar gitu buat si idol-idol mereka. Nah, menurut Ibu apa sih yang membedakan perkembangan dari K-pop di zaman dulu sampai hari ini gitu? Kok bisa sepesat sebesar itu gitu perkembangannya? oke. Kalau yang saya lihat, kalau zaman dulu mungkin kita melihatnya itu tadi kayak Suju, SNSD, mereka pakai lagu-lagu yang easy listening, terus habis itu mereka juga, gerakannya ini ya, agak monoton kan, Oh yang tadi ya, sorry sorry itu kan gampang iya diikutin bener gitu banget gampang kan. diingat Nah, juga. gampang diingat juga. Sebenarnya strategi Korea ini pinter juga ya. Jadi masuknya itu pakai lagu yang mudah didengar, terus yang mudah diikutin Oh dulu, ya ya kan? bener-bener. Terus orang-orang mulai suka, nah di situ tapi mereka nggak puas sampai situ. Jadi nggak kalau kita lihat boy band atau ya boy group, girl group sekarang, itu kan mereka nggak terus-terusan gerakannya monoton seperti itu. Bahkan dulu mungkin gerakan gampang bisa diikutin gitu, mungkin bisa kita bilang kayak agak kayak senam gitu Oh ya ya, ya bener karena diikutin bisa kan, bener-bener. diulang-ulang gitu. Tapi kalau sekarang itu gerakannya bener-bener udah wah susah banget, kayak berapa detik aja udah ganti, gerakannya ganti, dan satu lagu itu bisa menguras energi yang sangat banyak ya, atau apa, membakar Oh kalori ya gitu, membakar kalori bakar bener-bener. kalori gitu kan. Nah, jadi dari Korea ini memang, pemerintahnya juga saya rasa cukup pintar itu, mereka mengemasnya dengan sangat bagus dan mereka tuh konsisten untuk terus menyebarkan budaya mereka. Kemudian mereka tuh punya kreasi di setiap, apa ya, ya itu boy group, girl group-nya itu, nggak cuma begitu aja. Mungkin dulu itu, yang G itu kan berwarna ya pakaiannya, tapi, latarnya kan, apa, latar tempatnya putih semua. Nah, kalau sekarang tuh kayak udah yang apa ya, berhubungan sama AI itu kan Oh ya iya bener kan? bener Terus bener. habis itu yang apa, naik-naik pesawat, naik Oh apa, ya wah itu udah yang wah kayak seakan-akan kita lihat tuh kayak mungkin di planet lain atau di Mars atau apa bener-bener. gitu kan kalau kita ngelihatnya. Visualnya Visualnya udah semenarik itu. sewah itu gitu. Bahkan mereka juga, nggak cuma mengeluarkan lagu-lagu yang easy listening, mereka juga mengeluarkan lagu-lagu di 4 musim. Jadi kayak winter lagu-lagunya seperti apa, mungkin identik dengan Natal dan sebagainya. Terus summer lagu-lagunya yang mungkin ceria, di pantai-pantai dan sebagainya gitu. Jadi, mereka terkadang di apa namanya, tiap lagu yang dikeluarkan tuh punya tema-tema tertentu. Tapi ada juga tema-tema yang sedih, yang mellow, terus tema-tema yang dark mungkin ya, kayak
apa tuh, lagunya EXO ya, Mama kalau nggak salah ya? Itu kan Wah agak iya dark itu itu kan? Iya saya kan? lihat kayak visualnya terlalu horor Ya sih Bu. itu kan, itu. Terus ada lagu-lagu lain juga gitu kan, contohnya seperti itu, gitu sih. Oke, kalau saya tangkap berarti ini ya Bu, K-pop itu kenapa tetap bisa konsisten sampai maksudnya bisa tetap berekspansi nih Mhm, sampai hari ini memberikan pengaruh yang gede itu ya karena mhm. konsisten. Iya betul. Karena konsisten itu membangunnya tuh nggak langsung jadi gede, Mhm, tapi dari kecil-kecil dulu betul dengan lagu-lagunya mudah diingat, betul gerakannya yang mudah diingat sampai akhirnya melakukan improvisasi, kreativitas betul yang besar gitu betul. dicurahkan. Apalagi kayaknya juga salah satu lagu dari BTS yang populer tuh yang Love Yourself Nah yang ya, juga mhm, membuat akhirnya orang-orang yang mungkin eee, kayak merasa udah capek, udah gagal terus, tetap harus mhm, bisa bangkit. Jadi kayak lagu-lagu K-pop tuh selain kayak tadi Ibu bilang berkaitan dengan musim, mhm. kemudian ada tema-tema tertentu, ternyata juga dekat gitu sama pendengarnya gitu. Betul, kayak memotivasi gitu Iya, loh, jadi mhm. kayak mungkin K-pop si idol-idolnya itu kayak jadi merangkul Iya fansnya gitu iya kan Bu. iya, Nah, tapi ternyata ya Bu, walaupun ada banyak yang suka, mhm, kita kan juga tidak bisa memungkiri kalau ada juga nih yang nggak mhm suka mhm gitu kan mhm sama K-pop. mhm Kita mungkin dan Ibu sebagai stan K-pop juga tahu apa yang disebut sasaeng fans iya, gitu kan. mhm Fans yang benar-benar harus bukan harus sih, saya nggak tahu kenapa mereka sampai mengulik kehidupan pribadi, mhm. tahu jadwal pribadi artis idolnya, ngalahin asistennya gitu kan. Iya iya. Sampai akhirnya muncul stereotip kalau ternyata K-pop ini jangan-jangan cuma jadi pembodohan publik gitu. Mhm Kalau K-pop ini tuh ternyata nggak bikin anak-anak muda, orang-orang yang dengerin tuh berkembang gitu. mhm Apalagi sempet rame nih di Twitter kalau orang-orang yang pakai AVA di Twitternya itu idol-idol mereka itu seringkali dianggapnya itu yang nggak tahu apa-apa tentang dunia luar gitu, mhm taunya cuman artisnya aja gitu. mhm Padahal ternyata setelah mereka membuka real life-nya, mhm ternyata justru lebih berprestasi mhm gitu, lebih pintar daripada yang cuman ngekritik nih, yang mhm cuman istilahnya jadi SJW gitu kan mhm. di Twitter. Menurut Ibu kenapa sih itu bisa muncul gitu stereotip yang negatif ke K-popers padahal kayaknya kalau artis-artis lain misalkan kita suka Selena Mhm Gomez gitu mhm atau misalkan suka Westlife itu tuh ada yang nggak suka mhm gitu tapi nggak sampai yang dikritik banyak orang gitu. Kalau mhm. K-popers kan kayaknya kritiknya tuh bener-bener sebanyak itu gitu sih Oke. Bu. Jadi kalau pertama saya lihat dulu, jadi untuk yang pengkritik-pengkritik ini, itu sah-sah aja ya, namanya orang mau berpendapat seperti apa, itu bebas gitu. Mungkin mereka nggak suka apa, mungkin mereka sebagai anti K-pop, ya Oh ya kan anti banyak kan fans. iya, anti fans, ada gerakan-gerakan seperti itu gitu, nggak masalah. Dan kenapa kok berbeda, kayak kita, ngefans sama Westlife atau sama Selena Gomez tadi dibilang, tapi nggak sebesar itu ya. Kalau kita lihat fans K-pop terutama ARMY ya, fansnya BTS, Iya itu kan betul. besar banget, Iya benar banget. bahkan dia di seluruh dunia. Ada. Heeh, jadi otomatis, anti fans atau anti ARMY ini juga pasti muncul. Mungkin mereka melihat seperti, "Wah ini kok berlebihan banget sih sampai segitunya," dan gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya sampai mereka juga mungkin membentuk, suatu kelompok, saya juga nggak tahu, kelompok yang mungkin menjatuhkan atau mengejek dan sebagainya. Itu sih sah-sah aja, tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kita lihat dulu, sebuah kelompok misalnya nih ARMY, mereka ini, menjadi sebuah kelompok yang ngefans sama BTS. Nah, tapi kita lihat juga mereka ini, eee, apa ya, bertindak ini enggak, maksudnya apakah di yang tadi di real life itu mereka berprestasi atau enggak gitu. Jadi mungkin cover-nya mereka tuh suka BTS, Mhm. tapi ternyata di real life-nya mereka, di kehidupan nyatanya mereka tuh mereka berprestasi atau mereka dengan mereka tuh, punya kelompok fans ini, mereka justru bisa mengajak orang-orang untuk itu kan menyumbang untuk Palestina Oh dan iya betul sebagainya, kan betul. itu salah satu bentuk prestasi atau bentuk tindakan yang mereka lakukan gitu, bahwa ternyata ya mereka suka, ya udah suka aja, tapi bukan berarti mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ibaratnya suka nih cuma sekedar, suka sebagai memang sukaan mereka atau hobi mereka dan sebagainya. Seperti yang tadi saya bilang, saya kan juga K-popers ya. Iya betul Tapi betul. saya juga ya alhamdulillah bisa ada, maksudnya saya punya profesi lain apa, sebagai apa, seperti itu. Jadi, kalau menurut saya itu, fans K-pop ini, terdiri dari berbagai macam
ini sih profesi. Jadi ada juga teman-teman saya yang mereka dokter, terus ada juga yang mereka itu ya pekerja, terus ada juga yang mahasiswa, bahkan masih sekolah gitu. Mereka juga penyuka K-pop gitu. Jadi memang terdiri dari berbagai macam orang ya, tapi berkelompok menjadi satu, terus mereka ngefans sama misalnya idol BTS seperti itu. Jadi untuk para anti fans ini nggak masalah mereka mau mengkritik, tapi ya dengan cara baik-baik seperti itu sih, jadi terbuka aja gitu. Jadi sebenarnya kritik itu juga nggak sah-sah aja dan Iya. nggak apa-apa selama tetap terbuka gitu ya Iya Bu. betul, tapi juga harus ngelihat ini sebenarnya memang yang mereka kritik itu tuh apa, emang fakta atau fitnah. Takutnya kan fitnah, Oh kayak iya misalnya, "Wah ya, mereka bener ini nggak banget. berprestasi," ternyata mereka malah bisa mengumpulkan dana yang itu sekian dan sebagainya Iya, gitu. kalau ngelihat pengaruh K-pop ternyata sebesar itu ya Bu. Apalagi Mhm. kan kayak di Indonesia sendiri akhirnya banyak e-commerce yang kolaborasi Iya, gitu kan sama K-pop kayak Tokopedia sempat Tokopedia. sama BTS, Mhm, Blackpink sempat diakuisisi Shopee juga mhm, sama Tokopedia gitu. mhm, Bahkan di Timur Tengah itu juga ada kolaborasi nih antar penyanyinya mereka yang dari Kuwait gitu mhm, dengan penyanyi yang dari Korea mhm, Selatan gitu mhm, kan Bu. Nah, berarti kan kita melihat kalau ternyata K-pop ini bisa dikatakan sukses gitu mhm, kan untuk bisa menebarkan pengaruhnya mhm, gitu, menebarkan diplomasinya gitu. mhm, Nah, menurut Ibu sendiri gitu untuk kedepannya atau mungkin di saat ini ya, gimana sih strategi diplomasi yang tepat gitu yang bisa dilakukan pemerintah Korea Selatan supaya K-pop ini yang awalnya kan karena juga menyasar negara-negara muslim ya, mhm, mhm. tetap bisa diterima gitu dengan baik oleh masyarakatnya. Atau mungkin dari Ibu juga ada dari aktor-aktor lain yang non government gitu yang strategi dan kontribusinya yang bisa dilakukan untuk supaya si K-pop ini tuh tetap bisa berekspansi luas gitu. Oke, apa yang disebutkan Mbak Andin tadi secara garis besar betul ya. Jadi, apa yang dilakukan pemerintah Korea Selatan saat ini, bagaimana caranya mereka menyebarkan K-pop itu menurut saya sudah cukup tepat. Karena mereka itu tidak hanya dari aktor utamanya negara dan pemerintah, tapi mereka juga menggandeng aktor-aktor non negara. Justru mereka menggandeng aktor non negara itu cukup banyak, ya kan, dari segi mungkin kita lihat dari ya perusahaan-perusahaan hiburan gitu kan, mereka kan punya artis, aktor, aktris, talent-talent gitu kan, untuk mereka nanti acting, drama dan sebagainya gitu kan. Terus mereka juga mengajak kerjasama para pebisnis kuliner supaya mereka tuh bisa menciptakan apa ya, sesuatu yang ini loh, makanan Korea tuh seperti ini, terus mereka menyebarkan ke seluruh dunia gitu. Jadi kenal juga nih Korean food seperti apa, bahkan di Jogja juga ada banyak ya Nah, udah Korean food banyak banget. menjamur ya. Kayaknya semua orang siapa sih yang gak suka makan itu Tteokbokki, tteokbokki. tteokbokki iya gitu, terus kimchi dan Oh iya sebagainya bener-bener. kan. Terus mereka juga menggandeng yang lain-lain. Pokoknya intinya pemerintah ini menggandeng aktor-aktor non negara itu untuk bekerja sama bagaimana caranya supaya budaya mereka ini terus tersebar di seluruh dunia. Bahkan kalau tadi Mbak Andin bilang, gimana sih caranya menyebarkan ke negara-negara Islam gitu ya. Mereka sekarang udah mulai menyebarkan atau mereka punya suatu kebijakan yang dinamakan kebijakan pariwisata halal Wah, gitu. Jadi halal tourismnya Korea tuh benar-benar udah mereka pemerintah gaung-gaungkan gitu. Padahal kita lihat kan penduduk Korea itu kan homogen ya. iya, Jadi pokoknya agamanya ya apa yang paling banyak gitu kan, terus pakaiannya seperti ini kayak seragam gitu ya, betul maksudnya kita lihat betul. gitu. Beda banget kalau di Indonesia kan ada yang Islam, ada yang Kristen, Kristen. ada yang Buddha, Hindu dan sebagainya kan, berbeda berbeda. Ada yang pakai hijab, ada yang enggak. Nah, tapi kalau di Korea tuh ya udah pakaiannya kayak gitu, hampir semuanya tuh kayak gitu gitu, yang bahkan yang hijab jarang kecuali di daerah-daerah tertentu. Tapi mereka tuh pemerintah ini berani gitu mengambil sikap kita harus punya kebijakan nih pariwisata halal. Ya, itu mulai merambah juga ke kayak halal food, terus habis itu juga fasilitas-fasilitas muslim juga dipenuhi Mhm. supaya orang-orang dari negara Islam yang datang itu tuh mereka nggak kapok gitu buat datang lagi, karena pas mereka datang ke sana mereka tetap bisa ibadah, mereka tetap bisa mengkonsumsi makanannya dan sebagainya, bahkan juga ada kosmetik halal juga gitu loh. Betul betul. Sampai seserius itu pemerintah Korea agar budaya atau diplomasi budaya yang mereka lakukan ini terus-terusan berhasil gitu. Jadi mereka tuh nggak puas sampai situ. Jadi kalau menurut saya strategi yang dilakukan pemerintah Korea itu sudah cukup efektif ya, supaya budaya ini terus tersebar ke seluruh dunia gitu. Berarti karena
dari perspektif ibu sebenarnya sejauh ini kebijakan strategi itu udah efektif, cuma ditambah dengan si pariwisata halal ini ya, Iya, karena betul. mungkin melihat pangsa dari wisatawan asing yang datang karena berkat ekspansi K-pop ini, jadi mereka mau datang ke Korea Selatan gitu kan. Betul, terutama banyak banget kan, orang-orang muslim yang datang ke sana yang suka. Nah, di situ melihat, wah ada ini nih pasar wisata yang baru yaitu halal tourism kayak gitu. Wis, itu keren banget sih. Kayak kalau melihat di Korea juga apa namanya, tempat-tempat ibadah itu juga untuk sholat ya yang muslim itu juga mulai digerakkan Betul gitu. betul betul. Termasuk supermarket yang jual daging halal Ah, segala betul macam betul, yang memang iya. kebutuhan muslim gitu kan bagi kita. Mhm. Nah, selain itu kan kita sudah tahu kalau memang ekspansi K-popers itu si ekspansi K-pop idol ini tuh cukup besar. Pemerintah juga turut menyumbang banyak gitu, bahkan berinvestasi juga ke para idolnya gitu kan Bu. Nah, ada salah satu hal yang menarik ketika kita ngomongin K-pop dan juga fansnya, itu kan kalau ibu lihat kebanyakan dari mereka kan ngerasanya tuh seperti keluarga, Iya. teman, saudara, seperti tidak ada batasan gitu antara fans dengan idolnya, fans dengan fansnya, dan bahkan kalau di Indonesia sendiri mereka itu waktu gempa Cianjur kemarin itu juga galang dana gitu bareng-bareng, entah itu dari BTS maupun dari si idol-idol yang lain gitu buat ikut membantu mengatasi pasokan bantuan yang dibutuhkan sama masyarakat Cianjur waktu itu. Kalau mungkin kita membawanya lebih besar dalam skala yang global dalam konteks HI, ternyata BTS Army Indonesia, penggemar dari Indonesia itu dalam kurun waktu sekitar 4 hari 18 sampai 21 Oktober di tahun kemarin itu bahkan berhasil ngumpulin 1 miliar gitu buat dikirim ke Palestina. Kalau kita ngeliat kan ternyata mereka punya influence yang besar, punya kontribusi yang besar gitu. Nah, menurut ibu sendiri dari kacamata HI, apakah selain sebagai alat diplomasi Korea Selatan, K-pop ini tuh apakah juga bisa disebut sebagai sebuah pengaruh atau entitas baru? Kalau di aktor-aktor HI itu kan ada NGO gitu kan yang selain negara, ada MNC. Apakah K-pop ini tuh juga bisa jadi aktor baru dalam HI untuk menyelesaikan persoalan-persoalan global yang mana pemerintah aja mungkin sudah tidak mampu kayak gitu? Ya, kalau melihat dari pertanyaan itu memang bisa jadi ya, karena kita lihat fans K-pop itu kan besar banget yang tadi Mbak Andin bilang, terus mereka ternyata juga punya tindakan untuk berpengaruh pada dunia ini gitu. Seperti ada bencana di Cianjur tadi, tapi mereka langsung cepat menggalang dana dan sebagainya. Terus kayak di Palestina dan Israel juga lagi perang, tapi mereka cepat-cepat memberikan bantuan dan bantuannya nggak sedikit, Betul. banyak gitu kan. Jadi kalau saya rasa bisa jadi sih, dan itu juga salah satu bentuk kita lihat fans K-pop itu dari sisi positif gitu ya kan. Walaupun Betul. mungkin kita lihat ada beberapa fans yang kita lihat wah terlalu radikal atau Oh terlalu, ya, itu ada juga pasti tetap ya, ada. itu pasti ada oknum-oknum tertentu. Tapi pada umumnya secara umum, secara garis besar itu mereka malah lebih ke kita nih, walaupun kita fans K-pop tapi kita mau menunjukkan ke dunia kalau kita tuh bisa membuat perubahan untuk dunia ini, kayak gitu. Kalau saya lihat itu memang, mereka punya potensi ke arah sana. Cuma memang kalau ini kan tidak ada yang, apa ya, tidak ada yang mengatur ya. Jadi kayak mereka ya udah kelompok mereka sendiri gitu. Jadi, sebenarnya kita juga mau lihat sih seberapa lama, K-pop ini akan bertahan di dunia ini. Industri. Maksudnya apakah apakah mereka K-pop ini akan terus-terus naik, akan minimal bisa bertahan sukses seperti ini, atau ke depannya bakal meredup. Kita bakal lihat juga. Kalau memang terus-terusan sukses mungkin ya bisa jadi memang, akan menjadi sebuah, ya saingan dari NGO ya untuk melakukan perubahan juga Oh iya. gitu kan, perubahan positif terutama seperti itu. Berarti kalau dari ibu sendiri tidak menutup kemungkinan si K-pop ini bisa jadi aktor baru sekaligus agent of change gitu ya untuk Betul. mengatasi persoalan global yang kita hadapin gitu. Iya, Soalnya kan kalau ngelihat terlepas selain dari bantuan ya, bahkan BTS itu juga sempat digayat gitu kan sama UN gitu untuk jadi semacam apa namanya kolaborasi menyebarkan
tagline untuk love yourself waktu Mm-mm. itu kalau nggak salah tagline-nya, supaya untuk menentang isu-isu kekerasan gitu, Mm-mm. apalagi ke anak-anak. Mm-mm. Nah, kalau kita ngelihat ternyata kan perkembangannya sudah sejauh itu, Mm-mm. kontribusi influence-nya juga sudah sebesar itu K-pop di dunia global, dunia industri musik gitu, Mm-mm. dan bahkan menyangkut ke bidang-bidang yang lain. Mm-mm. Nah, menyambung tadi kata Ibu, selama kalau K-pop sampai seterusnya itu tidak redup, mungkin Mm-mm. bisa. Nah, apa sih Bu yang membuat K-pop ini tuh nggak redup gitu? Kalau kita lihat kan sebenarnya kita juga ada J-pop, Mm-mm. Japan pop itu ya, Mm-mm. Indian pop. Mm-mm. Kalau Jepang mungkin dengan animenya gitu kan. Mm-mm. Terus kalau India dengan drama-drama Bollywoodnya itu Mm-mm. kan juga sempat rame dulu ya, Iya. kalau Ibu nonton ada apa itu Pandawa ya, Iya, yang atau dulu di tuh apa Antv itu di loh Bu. Antv? Oh saya nggak tahu. Atau saya taunya dulu yang Kucuk-Kucuk Hotahe Oh, gitu-gitu. Kucing-Kucing Hotai ya. Kalau dulu tuh saya dan ibu saya tuh Mm-mm. suka banget Oh tuh sama Pandawa. Pandawa Oh. yang di Antv yang Mm-mm. ganteng Arjuna dan itu. Arjuna. Nah, tapi ternyata akhirnya juga mulai ditinggalkan gitu. Mm. Kalau Jepang mungkin masih untuk anime Mm-mm. wibunya gitu Iya. kan. Tapi kan kita melihatnya itu fansnya nggak sebesar Iya, masih kelompok K-pop. kecil lah Ya, gitu. masih kelompok kecil lah. Kira-kira apakah memungkinkan jika suatu hari ini K-pop akan redup atau enggak nih, Bu? Tergantung, kita lihat dulu apakah K-pop ini akan bisa terus konsisten menyebarkan budayanya dan juga mereka punya suatu hal-hal yang baru, maksudnya dinamis. Kalau terus-terusan konstan mungkin agak terkesan membosankan, lama-lama bisa ditinggalkan. Nah, seperti tadi ada yang dari Bollywood, drama-drama India, terus bahkan juga ada yang tadi saya sebutkan ada drama-drama dari Amerika Latin, Turki dan sebagainya. Kalau saya lihat kan mereka kok udah jarang masuk ke TV-TV di Indonesia gitu kan. Padahal kalau saya lihat itu kayak drama Turki dan sebagainya masih banyak juga kok penggemarnya. Contohnya kayak orang tua saya, keluarga saya itu kan masih suka nonton gitu ya. Tapi kenapa kok udah jarang masuk? Nah, saya juga kurang paham. Tapi kalau pemerintah Korea tetap bisa konsisten dan terus berkreasi untuk gimana caranya nih kita buat hal yang baru lagi nih di dunia K-pop supaya K-pop selalu punya sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik. Jadi orang-orang atau penggemarnya itu tuh tetap suka, bahkan mungkin menambah penggemar ya yang tadinya nggak suka jadi suka gitu. Itu insya Allah bisa nggak akan redup kalau seperti itu. Selama pemerintah konsisten dan juga pemerintahnya punya pemikiran-pemikiran baru seperti tadi. Akhirnya menggait aktor-aktor non negara, bahkan pebisnis-pebisnis kuliner dan sebagainya, bisnis di bidang pariwisata, tempat-tempat wisata. Ayo kita buat kebijakan tentang pariwisata halal gitu kan. Itu kan termasuk salah satu hal yang baru karena pariwisata halal ini kan dimulainya sekitar pada tahun 2014 2016 sekitar itu kan masih baru banget kan. Nah, mereka punya pemikiran-pemikiran supaya gimana caranya kita nih supaya terus ada perkembangan supaya kita nggak puas sampai situ aja. Nah, kalau kayak gitu sih kemungkinan untuk redupnya itu kecil ya gitu. Tapi kalau misalnya seperti tadi kita lihat ada J-pop, walaupun sekarang masih ada ya, atau Japan culture kayak anime, terus manga itu kan memang masih ada ya, fansnya juga masih banyak. Tapi mungkin mereka stuck cuma seperti itu aja, puas dengan hal seperti itu aja, makanya jadi namanya agak sedikit redup. Apalagi dibanding K-pop kan itu kan udah beda banget ya, maksudnya K-pop tuh udah penggemar-penggemar di seluruh dunia tuh banyak banget. Nah, kalau misalnya J-pop masih ya banyak juga tapi nggak sebanyak itu Berarti gitu. kalau saya tangkap dari ibu itu, selama pemerintah terus berkonsisten gitu mengembangkan K-pop, terus improvisasi, Iya betul. terus apa namanya meningkatkan kreativitasnya gitu, itu pasti K-pop akan terus Bisa bertahan bisa minimal. bertahan minimal sampai mungkin ya 5-10 tahun Iya ke betul. depan gitu. Wah, kalau melihat apa yang kita diskusikan hari ini cukup menarik ya, Iya. Bu. Kita mungkin selama ini, kalau saya sih sebagai fans, waktu itu pernah jadi fans K-pop atau mungkin orang-orang K-pop, cuman melihatnya sebagai K-pop ini tuh sebagai sebuah apa ya, bentuk kita tertarik gitu kan ke idol. Tapi ternyata ketika dibawa ke dalam kacamata sebuah studi seperti HI itu juga bisa dilihat banyak hal. Betul. Seperti diplomasinya, upaya pemerintah bisa jadi alat diplomasi, alat agents of change, bahkan sampai mungkin barangkali bisa menjadi salah satu aktor baru gitu kan, yang menyelesaikan persoalan global. Tentunya kalau kita melihat apa namanya si K-pop ini, K-pop idol ini, selama kita
kita sebagai fans itu memang apa ya, nggak yang terlalu sasaeng gitu kan, yang bener-bener mengagumi tapi dalam batas wajar, Iya, itu juga bisa berpengaruh gitu kan Bu, betul ke betul. kehidupan kita. Karena kan banyak kan ya kalau anak-anak muda itu yang akhirnya mereka bisa berubah Mhm, karena idolnya gitu. mhm. Hari ini kita banyak belajar banyak nih teman-teman dari sudut pandangnya Bu Ajeng yang memang bidang kajiannya tertarik, bidang kajiannya banyak membahas Korea Selatan, gimana sih ekspansi diplomasi dari K-pop ini ke negara-negara dunia Islam. Mungkin teman-teman yang mendengarkan ini barangkali jadi tercerahkan gitu kan, atau mungkin jadi tertarik buat meneliti isu yang belum banyak dibahas gitu, yang mungkin kebanyakan hanya dibahasnya secara permukaan aja gitu. Terima kasih banyak loh Bu Ya, Ajeng sama-sama. buat insight-insight yang baru yang diberikan hari ini. Tapi kita nggak akan langsung menutup nih, karena kita juga mau dengar pendapat dari teman-teman yang mungkin nanti bisa ditulis di kolom komentar ya Bu. Kira-kira apa tuh Bu yang Ibu mau kasihkan ke anak-anak, apalagi HI UMG nih, setelah mendengar podcast kita hari ini? Mungkin yang bisa buat kita penasaran ya, ada K-pop, terus ada J-pop, ada Bollywood juga. Nah, kok bisa? Ini kan budaya tiap-tiap negara. Kayak K-pop tuh budayanya Korea, J-pop Betul. tuh budayanya Jepang, Bollywood itu budaya dari India. Tapi kenapa kok di antara tiga budaya ini kok bisa berbeda? Berbedanya begini, K-pop itu sampai sekarang masih terus eksis. Tapi ya J-pop oke lah 50-50 gitu ya. Nah, untuk Bollywood malah udah cukup menghilang ya, mungkin masih ada di negara mana gitu ya, kita juga kurang paham. Tapi di Indonesia terutama kita lihat kok benar-benar kita bisa melihatnya redup ya, J-pop sama Bollywood ini terutama. Kira-kira apa penyebabnya kok bisa gitu, K-pop bisa terus bertahan sedangkan J-pop dan juga Bollywood itu mulai redup? Itu sih pertanyaan buat Nah, Hires. bisa ya di ini ditaruh di kolom komentar di bawah sini gitu kan, supaya teman-teman supaya kami juga tahu perspektif yang lain dari Ya. teman-teman. Kalau dari Bu Ajeng tadi kan kekonsistenan dari pemerintah gitu kan, kontribusi besar dari pemerintah dan juga aktor-aktor lainnya. Mungkin kalau dari teman-teman itu bisa beda pendapat. Nah, sebelum kita akhiri nih buat diskusi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Bu Ajeng yang sudah Iya, mau hadir sama-sama. berbagi insight-nya. Cara ngomong terima kasih gimana nih Bu, kalau dalam bahasa Korea? Kalau bahasa formalnya tuh 감사합니다. Iya, Kamsahamnida. Oke. Nanti kita 감사합니다 ngomong gitu. bareng-bareng ya Bu, kamsahamnida. Kamsahamnida ya gitu Oke. ya. Tapi kalau misalnya nggak formalnya sih gomawo ya, Oh, itu gomawo. berarti mereka sebenarnya sama, cuman beda Iya, penggunaan aja jadi ya? kalau antar temen gitu kita bilangnya gomawo. Kalau misalnya misalnya saya sama kakak tingkat saya gomawoyo atau sama senior Ah, gomawoyo itu bisa gitu kan. Nanti kalau sama orang tua gitu, orang yang baru kenal ya kamsahamnida gitu. Jadi beda-beda kayak gitu sih, heeh. wah, insight yang juga baru nih, khusus untuk bahasa Korea gitu. Karena kan kita kadang cuma ngikutin di drama kan, Bu. Iya Nah, betul oke. betul. Nah, mungkin kita bisa ngomong kamsahamnida bareng. Bareng-bareng ya. Iya, Oke, boleh boleh. sebagai penutup. Mhm, Oke, saya mhm. tutup dulu. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga ditulis pendapatnya di kolom komentar yang ada di bawah, dan nantikan untuk episode-episode podcast HI berikutnya yang juga nggak kalah menarik nih dari hari ini. Oke, kita tutup bersama-sama. Iya. Gimana Bu bilangnya? 감사합니다. Kalau 안녕하세요 gitu. kalau Kasamida semua orang, Kasamida Yorobun ya? Eh, Yorobun tuh apa Bu? Yorobun itu teman-teman, Oh, oke. kayak gitu sih. Atau enggak gomawo yo Yorobun. Oke, Karena kita kita kan temen ya oh ya sama kita teman. hires ya, Iya, mungkin benar-benar. sepantaran gitu kan. Oke. Atau gomawo Yorobun gitu Kita aja. bilang Gumawa Yorobun ya Bu. Terus Saya nanti terakhirnya annyeonghaseyo. annyeonghaseyo. Oke, Oke. saya hitung ya Bu. Heeh. 1, 2, 3. Gomawo Gumawa Yorobun. Yorobun. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.